Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat yang membuat kita bisa berada dan berkumpul pada kajian pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk merupakan termasuk dalam surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surat Al-Mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia dan seisinya. Surat Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca pada malam hari setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah SAW belum beranjak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Tirmizi dan dia berkata dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk yang merupakan surat pada awal juz 29. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian pada hadis selanjutnya pada Imam Ahmadi mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami, yaitu para sahabat, di saat Rasulullah SAW masih hidup, menamainya al-mani'an, yang berarti penghindar atau penghalang. Sungguh kitab itu ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka dia telah berbuat banyak kebaikan pada hari itu. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian dalam riwayat lain Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang fulan dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitabullah yang dihafalkan selain Tabarak. Ketika laki-laki itu diletakkan di dalam kuburannya, malaikat penanya pun datang. Maka surat Tabarak menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemadaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surat itu lalu berangkatlah menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata seraya memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman,
aku melihat engkau marah. Saat itu surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat untuknya. Maka surat itu kemudian kembali dan mengusir malaikat penanya tersebut, sehingga si fulan itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan apapun dari malaikat tersebut. Masya Allah. Kemudian Ibnu Abbas kembali meriwayatkan bahwasanya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkan pembacanya dari siksaan kubur. Karena surat Al-Mulk ini benar-benar surat yang menyelamatkan dan dapat menyelamatkan kita, dapat melindungi kita dari siksaan hingga hari akhir nanti. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Di dalam artian di sini kita juga harus mengingatkan kepada teman-teman kita dan orang lain untuk membaca surat Al-Mulk, sehingga nanti kita bisa sama-sama menanti hari akhir dengan penantian dan tanpa siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan syafaat untuk kita dan keluarga beserta orang-orang tersayang kita. Kemudian dari sini kita sudah dapat melihat bagaimana keutamaan membaca surat Al-Mulk. Bahkan dianjurkan menurut umat Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, kalau misal kita tidak bisa menghafal 30 juz, minimal kita bisa menghafal surat Al-Mulk sebanyak 30 ayat. Ya, kita perlahan-perlahan dan kita belajar pelan-pelan untuk saling mengingatkan dan menghafalkan surat Al-Mulk. Dengan kita mengingat kembali bagaimana besarnya keutamaan surat Al-Mulk itu, yang terlihat dari dapat terhindarnya dari siksa kubur, yang bisa menjadikan syafaat dan bisa menjadikan pelindung untuk kita di dalam alam kubur dan hari akhir nanti. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang tersebut yang bisa terus belajar dan membaca surat Al-Mulk pada selepas sholat Isya atau sebelum kita melaksanakan tidur, ya. Sebelum kita tidur, kita usahakan untuk minimal membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Masya Allah, banyak sekali keutamaannya. Dan demikian kajian pada hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Dan untuk salah kata, saya mohon maaf. Dan mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.